Jumpa lagi dengan saya Uci Nurul Hidayati dengan NIM 18 17 10 30 10 43, mahasiswa KKN kelompok 44, KKN Back to Village 3 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pelatihan bersama peserta KKN saya dengan tema pelatihan, yakni pelatihan desain logo menggunakan aplikasi Canva. Sebelum kita melakukan pelatihan desain logo, ada baiknya kita harus mengetahui apakah itu desain. Desain itu dalam bahasa Inggris, kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti rancangan. Ada beberapa pengertian desain menurut para ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa desain merupakan kegiatan kreatif untuk merancang dan merencanakan sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Jadi desain itu merupakan suatu ide kreatif untuk merancang dan membentuk sesuatu yang baru agar bermanfaat bagi penggunanya. Ada beberapa macam jenis desain. Yang pertama desain grafis, yang kedua desain produk, yang ketiga desain busana, yang keempat desain interior, dan yang kelima desain arsitektur. Untuk yang desain grafis ini, yakni desain yang dilihat secara visual, seperti misalnya poster-poster itu ada ke dalam desain grafis. Untuk desain produk itu seperti kita merancang alat-alat, itu merupakan termasuk dalam desain produk. Untuk desain busana seperti namanya saja, jadi desain busana itu merancang busana-busana pada umumnya. Untuk desain interior, merancang atau penataan di dalam ruangan. Untuk desain arsitektur seperti merancang bangunan. Lalu apa sih tujuan dari desain tersebut? Yang pertama, untuk menciptakan suatu objek, komponen, sistem, atau struktur yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, desain yang merupakan perpaduan dari unsur teknologi dan seni bertujuan untuk menciptakan keamanan, keindahan, dan juga kenyamanan. Yang ketiga, untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Dan yang keempat, agar manusia mengetahui apa saja kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya dan hal-hal yang ada di sekitar. Lalu ada beberapa prinsip desain. Yang pertama, keseimbangan atau balance. Yang kedua, kesatuan atau unity. Yang ketiga, kontras. Yang keempat, komposisi atau sequence. Yang kelima, irama atau rhythm. Dan yang keenam adalah skala atau perbandingan. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian logo. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelatihan ini adalah pelatihan desain logo. Jadi kita harus mengetahui juga apa itu logo. Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan suatu yang disingkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Ada beberapa macam logo seperti yang kita ketahui yang ada di sekitar, seperti logo KFC, ada logo Burger King, ada juga seperti logo Universitas Jember. Ini merupakan satu logo. Ada beberapa macam logo. Yang pertama abstract mark. Nah, itu logo tersebut merupakan gambaran yang abstrak. Yang kedua maskot logo. Nah, maskot logo ini seperti adanya maskot seperti di KFC itu kan ada gambar kakek-kakek, itu merupakan maskotnya. Yang ketiga emblem logo, seperti logo Universitas Jember ini merupakan emblem logo. Yang keempat lettermark, itu merupakan logo yang berisikan hanya inisial saja. Yang kelima itu ada pictorial mark, itu yang logo yang merupakan gambar. Yang keenam watermark, itu adalah logo yang menggunakan nama dari perusahaan tersebut secara luas. Kemudian yang ketujuh combination mark, yaitu logo yang memiliki kombinasi dari abstract mark, maskot, dan lain sebagainya. Lalu apa sih fungsi logo? Logo itu berfungsi sebagai branding, seperti yang dijelaskan dalam kelas sebelumnya. Branding itu sangat penting jika membangun suatu usaha agar lebih dikenal oleh orang banyak. Yang kedua, memberikan informasi pengawasan dan kontrol. Yang ketiga, memberikan motivasi. Yang keempat, mengutarakan emosi. Dan yang kelima, sebagai presentasi dan promosi.
Jadi dengan logo ini usaha kita bisa lebih dikenal, dan juga jika melihat logo tersebut, oh ternyata logo ini milik perusahaan ini atau milik produk ini, seperti itu. Kemudian apa sih pentingnya logo? Yang pertama, menarik minat konsumen. Yang kedua, memperluas pemasaran. Yang ketiga, sebagai identitas. Dan yang keempat, membangun citra usaha. Sekian pengenalan desain dan logo. Selanjutnya kita akan masuk pada pengenalan aplikasi yang akan digunakan dalam mendesain logo. Aplikasi yang akan kita gunakan nanti untuk mendesain logo adalah aplikasi Canva. Kenapa Canva ini dipilih? Karena Canva merupakan aplikasi desain grafis online yang mudah digunakan, baik yang sudah profesional maupun pemula seperti kita saat ini. Tidak hanya itu, Canva juga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Untuk tampilan aplikasi pada desktop terlihat pada gambar ini, bisa peserta KKN lihat. Jadi tampilannya itu lebih luas seperti itu. Ada presentasi, sosial media, video, dan lain sebagainya. Kita bisa mengedit dari sini. Ini untuk tampilan pada desktop atau laptop. Nah, untuk tampilan pada aplikasi mobile, ini terlihat sedikit lebih kecil daripada aplikasi yang ada pada laptop. Dan yang membedakan hanya besar kecilnya tampilan saja untuk aplikasi Canva pada mobile ataupun pada desktop. Sekian materi pelatihan pada hari ini. Kita akan langsung lanjutkan pada pelatihan desain logo di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti peserta kelas KKN bisa lihat, nah ini ya. Nah, kita bisa mencet ini. Nah, ada beberapa template seperti ini. Ini yang gratis itu berarti kita tidak usah bayar. Jadi logonya udah ada di sini. Kita cuma ngedit nama-namanya aja atau gambar-gambarnya aja, seperti itu. Kalau mau buat logo yang baru, kita bisa pakai ini yang kosong ini. Mau ngasih tulisan di teks ini. Kalau mau ngasih warna-warna di gaya, kalau mau ngasih suara-suara di sini, tapi kan kalau logo gak mungkin ada suaranya. Jadi seperti itu.